Kepastian lolosnya timnas Indonesia U17 ke putaran final Piala Asia tahun 2025 mendatang menjadi salah satu bukti kemajuan dunia persepakbolaan Indonesia, khususnya di level tim nasional. Kepastian lolosnya timnas U17 itu didapat setelah dalam laga terakhir melawan Australia berakhir dengan skor 0-0. Hasil ini menempatkan timnas Indonesia U17 duduk di posisi kedua di bawah Australia pada klasemen akhir Grup G kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Sebelum kita lanjut, please klik tombol like, subscribe dan komen, serta nyalakan notifikasinya agar channel ini bisa semakin berkembang dalam menyajikan informasi-informasi menarik tentang sepak bola Indonesia lainnya. Terima kasih. Dengan lolosnya timnas U17 ini melengkapi catatan api timnas U20 dan timnas senior yang sebelumnya juga telah berhasil mengunci satu tempat di putaran final Piala Asia terdekat. Ini benar-benar catatan sejarah karena di semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini bukti level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat, ujar Erick Thohir. Sebelumnya di awal tahun, timnas U23 juga bermain di putaran final Piala Asia tahun 2024 di Qatar dan bahkan mampu melaju hingga babak semifinal dengan mengalahkan negara-negara besar seperti Australia U23 dan Korea Selatan U23. Sebuah pencapaian manis dan berhasil menorehkan tinta emas sebagai tim debutan yang mampu berbicara banyak di kancah Asia. Kembali kepada keberhasilan timnas U17 yang lolos ke putaran final Piala Asia tahun 2025. Perjuangan Garuda Muda dimulai saat pertandingan melawan Kuwait, di mana Garuda Muda berhasil keluar sebagai pemenangnya dengan skor 1-0. Pertandingan yang penuh dengan intrik-intrik dan bahkan berbau kecurangan dari Kuwait yang sejak awal terlihat ingin menyingkirkan timnas Indonesia U17 dengan menghalalkan segala cara, mulai dari mengganggu jadwal latihan timnas hingga permainan kasar yang diperagakan oleh para pemain Kuwait. Parahnya lagi, wasit kembali terkesan berat sebelah dan condong berpihak kepada Kuwait. Permainan-permainan kasar para pemain Kuwait kepada timnas Indonesia pun terkesan dibiarkan. Tak cukup sampai di situ saja, lagi dan lagi, babak perpanjangan waktu pun melebihi dari ketentuan yang seharusnya, yakni 8 menit. Namun wasit baru meniup peluit akhir pertandingan di menit ke-100. Pantas rasanya jika pertandingan itu disebut mengandung kecurangan-kecurangan. Namun akhirnya timnas Indonesia U17 tetap mampu mempertahankan skor dan mengamankan 3 poin. Di pertandingan selanjutnya timnas U17 berhasil menang besar atas Kepulauan Mariana dengan skor 10-0. Tim terlemah dalam grup ini. Dan pada pertandingan terakhir timnas Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Australia. Pertandingan yang pada awalnya berjalan seru dan sangat menarik untuk ditonton. Setidaknya sampai menit ke-65-an, di mana kedua tim saling jual beli serangan. Terdapat beberapa kali kesempatan emas bagi Indonesia maupun bagi Australia untuk menciptakan gol. Namun pada akhirnya di menit-menit akhir, yakni sekitar menit ke-65-an, Australia seolah enggan melakukan serangan ke gawang timnas U17. Mereka lebih memilih bermain-main bola di belakang, oper kanan kiri dan tak sekalipun mencoba mengoper ke depan. Di sisi lain, para pemain Indonesia pun yang sejak awal memang menerapkan permainan menunggu, juga tak mencoba melakukan pressing kepada pemain Australia yang sedang memegang bola. Para pemain Australia pun terlihat hanya main juggling bola di belakang, hingga akhirnya wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Sangat disayangkan memang apa yang dilakukan oleh para pemain baik Australia maupun Indonesia. Pertandingan yang awalnya sangat enak ditonton, namun berubah menjadi jenuh dan membosankan di akhir laga. Taktik atau justru apalah itu namanya, yang pasti sekarang akhirnya timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025 mendatang bersama dengan Australia mewakili grup G. Menurut kalian bagaimana guys?
Tulis di kolom komentar. Terima kasih.